kasih, Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali masih dalam acara yang sama, Kelas Mengajar, yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Bersama kami selama 1 jam ke depan, belajar semakin menyenangkan. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung. Selamat mengikuti. Selamat pagi, dan apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa, dimanapun kita berada, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Semoga dengan menerapkan 5M, kita bangsa Indonesia selalu mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Anak-anak hebatku di rumah, sudah siapkah belajar pada pagi ini? Baiklah, mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, bersama saya, Ibu Tati Rini, kita akan mempelajari tematik kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan harapan ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran 1. Anak-anak, ketika pagi hari, saat kita membuka jendela, kita melihat cahaya di langit. Cahaya itu
tandanya matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada tampak tinggi. Dan saat makan malam, matahari tidak tampak sama sekali. Pasti banyak pertanyaan di hati kalian. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Sebenarnya bumi atau matahari yang bergerak? Nah, agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita cari informasi yang lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini ada buket. Coba, siapa yang tahu apa itu buket? Iya, buket adalah buku kecil yang isinya tentang informasi penting. Judul buket yang ada di sini adalah terjadinya siang dan malam. Sekarang, kalian perkirakan informasi penting apa yang ada di dalam buket tersebut? Iya, bagus sekali. Mari kita bahas bersama-sama. Informasi penting yang ada di buket yang berjudul terjadinya siang dan malam. Yang pertama, adanya siang dan malam. Yang kedua, penyebab terjadinya siang dan malam. 3. Kapan bumi mengalami siang? 4. Kapan bumi mengalami malam? 5. Posisi matahari diam atau bergerak? 6. Posisi bumi diam atau bergerak? 7. Kegiatan yang bisa kita lakukan pada siang hari dan kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari. Anak-anakku yang hebat, agar kalian jelas tentang terjadinya siang dan malam, mari kita lanjutkan dengan mengamati globe atau tiruan bumi berikut. Di tengah-tengah globe ada garis khayal dari kutub utara atau atas ke kutub selatan atau bawah. Garis itu diumpamakan poros atau sumbu bumi. Coba kalian amati arah anak panah yang ada pada globe itu. Sekarang kalian bayangkan, globe atau tiruan bumi tersebut berputar pada poros atau sumbunya searah anak panah. Bumi bergerak. Gerakannya seperti permainan gangsing. Bumi bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Pada saat bumi berotasi, pada pagi hari matahari tampak muncul di sebelah timur dan pada sore hari tenggelam di sebelah barat. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kalian tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan bersimulasi tentang gerak semu. Langkah-langkahnya adalah: anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. Selanjutnya,
A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Ternyata perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Anak-anak hebatku kelas 6, kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Anak-anak, kita tinggal di planet Bumi. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Sekarang, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian bepergian ke suatu tempat yang memiliki perbedaan waktu dengan tempat kita? Kira-kira, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Dan apa pengaruhnya bagi kita? Mari kita pelajari bersama-sama. Sekarang kalian amati globe berikut. Amati bentuk perputarannya. Setelah itu, amati pula garis yang melintang dan garis yang membujur. Kira-kira, informasi penting apa yang kalian dapat? Iya, pintar sekali. Sekarang kita bahas bersama-sama. Informasi penting setelah kita mengamati globe, yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berputar. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Nah, anak-anak, sekarang informasi penting yang kedua adalah garis khayal horizontal atau mendatar yang melingkari bumi dinamakan garis lintang. Garis lintang yang berada di belahan bumi utara dinamakan lintang utara atau LU. Sedangkan yang berada di belahan selatan dinamakan lintang selatan atau LS. Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kita lanjutkan anak-anak. Garis khayal vertikal atau membujur dinamakan garis bujur. Garis bujur ini membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut bujur barat atau BB. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpi di garis 0 derajat. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, negara Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Contohnya, negara kita Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan
95 derajat BT sampai 141 BT. Itu berarti Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Anak-anak, mari kita amati peta pembagian waktu di Indonesia. Pada peta, terlihat bahwa pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat. Wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki selisih waktu ditambah 7 jam terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Wilayah ini memiliki selisih waktu ditambah 8 jam terhadap GMT. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah ini memiliki selisih waktu ditambah 9 jam terhadap GMT. Anak-anak, sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan seisinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kalian tentang interval nada? Ayo, kita ingat kembali materi tentang interval nada. Coba, siapa yang sudah ingat? Iya, pinter. Interval nada adalah jarak antara 2 buah nada. Interval nada dibagi menjadi 2. Yang pertama, interval harmonis adalah jika 2 buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama. Yang kedua, interval melodis adalah jika 2 buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Iya, pernah semua. Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak Ate Mahmud. Siapakah beliau? Bapak Ate Mahmud adalah pencipta lagu anak-anak dan sudah banyak lagu anak-anak yang beliau ciptakan. Sekarang amati lirik lagu Ambilkan Bulan Bu. Kira-kira apa isi dari lagu tersebut? Iya, bagus sekali. Isi dari lagu Ambilkan Bulan Bu adalah permintaan seorang anak kepada sang ibu untuk mengambilkan bulan di atas langit yang sangat terang benderang untuk menemani tidur sang anak di malam yang gelap. Hal ini mengandung arti bahwa seorang anak selalu meminta sesuatu kepada sang ibu. Sang ibu dengan sabar dan sepenuh hati berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, kalau sudah, sekarang identifikasi interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu tersebut dengan nada C mayor. Gunakan gambar interval nada sebagai acuan. Anak-anak hebatku,
kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Di dalam hidup bernegara, negara kita juga mempunyai negara tetangga. Apakah yang dimaksud negara tetangga? Iya, negara tetangga Indonesia adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia itu banyak sekali. Tetapi pada pembelajaran ini, kita batasi negara tetangga Indonesia yang berada di kawasan benua Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara. Sekarang, coba siapa yang bisa menyebutkan negara-negara mana saja yang termasuk di kawasan Asia Tenggara? Iya, pintar sekali. Jadi, negara-negara yang termasuk di kawasan Asia Tenggara adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Anak-anak, sekarang kalian baca bacaan tentang kawasan Asia Tenggara. Setelah kalian baca, kemudian temukan informasi-informasi penting tentang Asia Tenggara. Iya, baik sekali. Informasi penting tentang kawasan Asia Tenggara diantaranya adalah Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Informasi penting selanjutnya adalah kesamaan wilayah Asia Tenggara, yaitu sama-sama dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan gempa tektonik. Kemudian, sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini menjadi Anak-anak hebatku, salah satu negara tetangga yang terdekat dengan Indonesia adalah Singapura. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang negara Singapura. Luas negara Singapura adalah 622 km persegi. Kelompok etnis Tionghoa ini adalah yang terbesar, kemudian Melayu dan India. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama Tao ini adalah agama yang terbesar, kemudian agama Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan, Majulah Singapura. Pemerintahan, Republik, Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, mata uang, dolar Singapura. Anak-anak, di antara kalian, coba siapa yang tahu hal yang menarik tentang Singapura? Iya, pinter.
Hal yang menarik tentang Singapura adalah bahwa Singapura itu menjadi salah satu negara yang paling bersih di dunia. Sebagai warga yang tinggal di negara kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungan harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Anak-anakku kelas 6, menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Sekarang, Ibu mau bertanya, apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan lingkungan? Iya, betul sekali. Jadi, kewajiban kita sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. Akan lebih baik lagi jika kita membuangnya dengan membedakan sampah basah dengan sampah kering dan sampah organik dengan non-organik. Kemudian yang kedua, membiasakan membersihkan rumah. Biasakan kita untuk membersihkan kamar, kamar mandi, dapur, halaman rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. Yang ketiga adalah membersihkan selokan. Tujuan dari membersihkan selokan ini adalah agar air tidak tersumbat oleh sampah. Apabila tersumbat, bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangga, seperti kecoa, lalat, dan sebagainya. Yang keempat adalah membakar sampah. Sampah yang sudah dibuang kalau sudah banyak sebaiknya dibakar agar tidak berterbangan dan berserakan kembali. Yang selanjutnya adalah melakukan langkah 3M. Apa itu anak-anak 3M? Iya. Yang pertama, menutup tempat penyimpanan air. Yang kedua, menguras bak mandi secara rutin. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Dan yang keenam, selalu menerapkan 3B. 3B adalah membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Bersihkan segala sesuatu yang kotor dan biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Anak-anak hebatku, masih tetap semangat? Baiklah, kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Anak-anak, kalau kita menonton berita di televisi, mendengarkan radio, melihat internet, atau membaca koran dan majalah, di luar sana ternyata masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak sekali penyebabnya. Yang jelas, kita sangat beruntung dibandingkan dengan mereka. Untuk itu, sebagai seorang pelajar, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Coba, siapa yang tahu kewajiban pelajar? Iya, bagus sekali. Kewajiban seorang pelajar adalah 1. Wajib menghormati guru dan staf pendidik. Artinya, siswa harus berperilaku
serta berkata yang baik kepada guru dan staf pendidik. Selain itu, siswa juga harus menghormati teman, kakak kelas, dan adik kelas. Selanjutnya yang kedua, wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah. Tujuannya agar sekolah tetap bersih, caranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, wajib menaati peraturan yang berlaku di area sekolah agar ketertiban di area sekolah tetap terjaga. Selanjutnya yang keempat, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kewajiban sebagai siswa di bidang pendidikan adalah mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Selain agar untuk mendapatkan nilai yang baik, hal ini juga melatih siswa untuk disiplin. Yang kelima, wajib menolong teman, guru, atau staf pendidik agar dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Anak-anak hebatku, masih ingatkah kalian tentang negara tetangga kita Singapura? Sekarang, mari kita cari informasi negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Kita pelajari yang pertama adalah negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Luas negaranya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar Thai, Tionghoa, dan Melayu. Lagu kebangsaan Peng Char Thai, agama Buddha, pemerintahan kerajaan, kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri, mata uang, baht. Batas negara, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara dan tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang membaca memindai. Apakah itu membaca memindai? Iya. Membaca memindai adalah di dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan tentang negara Vietnam berikut dengan teknik membaca memindai. Setelah membaca dengan cara memindai, coba kalian tuliskan informasi yang kalian dapat tentang negara Vietnam. Iya, bagus sekali. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Luas negaranya 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Perancis, dan Inggris. Agama Buddha, ini adalah agama yang terbesar, kemudian Kristen, kemudian Tao. Pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara, presiden. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Mata uang, dong. Batas negara Vietnam sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok,
Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos. Daerah negara Vietnam terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung, berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Anak-anak, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara telah bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kalau pada subtema yang lalu kita mempelajari kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, sekarang mari kita pelajari kerjasama di bidang yang lain. Yang pertama, anak-anak, kita pelajari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Kerjasama yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Contohnya, pabrik pupuk di Aceh, pabrik pupuk di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan produksi abu soda di Thailand. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Kerjasama yang lain, anak-anak, adalah Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuannya, keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kita lanjutkan kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah ASEAN Defense Minister Meeting. Adalah bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua,
pengiriman duta dan konsulat. Merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN adalah bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Kemudian, perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelanggaran, perancangan, dan pembuatan senjata nuklir. Selanjutnya adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Anak-anak hebatku kelas 6, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air. Tanaman mulai segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Agar lebih jelasnya kita tentang musim di dunia, mari kita amati gambar berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian amati, selanjutnya kalian temukan fakta-fakta dari gambar tersebut. Iya, bagus sekali. Fakta-fakta yang didapat, di antaranya yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. 3. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Selanjutnya, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Anak-anak hebatku, agar kalian lebih jelas tentang cara menjaga kebersihan lingkungan, marilah kita mempelajari tentang poster. Sebelumnya, kita ingat dulu apakah arti poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak dan biasanya dipasang di tempat yang strategis. Nah, ini adalah contoh sebuah poster yang berisi kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita masuk ke materi revolusi bumi. Anak-anak, di antara kalian, siapakah yang tahu apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Iya, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari terang benderang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Anak-anakku, ketika bumi berevolusi,
menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan berita di radio atau melihat di televisi? Siapa yang membaca berita tersebut? Iya, reporter. Jadi, reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Sekarang, carilah informasi tentang revolusi bumi dan dampaknya, kemudian kalian laporkan. Siapa yang sudah menemukan? Ya, pintar sekali. Jadi dampak revolusi bumi adalah yang pertama, perubahan musim. Pada umumnya kita mengenal 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, serta musim semi. Namun di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, perbedaan lama siang dan malam. Perbedaan waktu lamanya siang dan malam ini terjadi karena akibat dan kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari umumnya dikenal dengan posisi matahari yang berubah di tempat yang sama bila diamati secara berkala. Kemudian, perubahan letak rasi bintang. Ini jika dilihat dari bumi, sebenarnya terjadi karena posisi kita sebagai pengamat. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, posisi rasi bintang pun seolah-olah berubah. Yang selanjutnya adalah kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi didapat dari 1 kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai dengan jadwalnya. Anak-anak, pemandangan di desa ketika musim buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh Sang Pencipta. Judul lagu tersebut adalah Desaku yang Kucinta, ciptaan El Mane. Sekarang, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta dengan hati riang dan gembira.
Iya, kalian sudah bisa menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Pesan ibu, rajin-rajinlah berlatih agar suara kalian menjadi lebih bagus. Anak-anakku yang hebat, marilah kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Kita masuk ke materi karangan non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan karangan non-fiksi? Iya, karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Karangan non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif, berawal dari data otentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Anak-anak, menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban kita semua. Apabila kita berada di sekolah, maka kewajiban kita adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Coba perhatikan sebuah lagu yang berjudul Bersih dan Sehat, ciptaan A.T. Mahmud. Perhatikan juga isi dari lagu Bersih dan Sehat tersebut. Iya, kira-kira apa anak-anak? Iya, isi dari lagu tersebut adalah anjuran agar kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, agar hidup kita lebih sehat dan kerja pun menjadi lebih giat. Anak-anak, sebuah lagu itu pasti mempunyai pesan yang baik buat kita. Maka dari itu, kalian sering-seringlah bernyanyi agar kalian selalu ingat terhadap hal-hal yang baik yang harus kalian kerjakan. Nah, sebagai tugas kalian adalah kalian menyanyikan lagu yang berjudul Bersih dan Sehat dengan penuh semangat. Demikian tadi pembelajaran tematik kelas 6, tema 8 subtema 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan mudah-mudahan pula kita dapat berjumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, tulung aku 90,1 RGR FM.